Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Shin pun kemudian berpindah menampilkan King Tian kembali. King Tian saat ini udah sampai di depan pintu gapura sebelumnya. Namun King Tian tiba-tiba terhenti karena dia melihat sesosok orang yang saat itu sudah meninggal. Melihat auranya saat itu, King Tian merasakan aura yang sangat familiar. King Tian pun berkata di dalam hatinya, kenapa orang ini memiliki aura Zhang Qingzi? Mungkinkah dia mati di sini? Kau ternyata berakhir dalam situasi seperti ini. Kau cukup beruntung. Aku jadi tidak bisa menghukummu. King Tian pun kemudian memasuki pintu gapura itu dan sampai di sebuah tempat yang terlihat sebuah jantung besar di tempat itu. Namun di balik tempat itu terlihatlah satu monster yang ada di sana. King Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, apa yang terjadi di sini? Batu Haichang diserap oleh monster. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Monster itu pun kemudian berkata, hei bocah kecil, identitasku adalah roh Haichang. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan monster sampah seperti itu? Mendengar perkataan seperti itu dari sang roh, King Tian pun berkata, oh, jadi begitu. Kau ternyata adalah roh yang menetas dari batu Haichang. Mendengar perkataan King Tian yang sepertinya langsung paham, monster itu pun berkata, kau cukup berpengetahuan ternyata. Dia pun kemudian turun dari batu Haichang dan berdiri tegak di depan King Tian. Dirinya berkata, selama ribuan tahun, banyak orang telah memasuki tempat rahasia untuk mendapatkan kekuatanku. Kau satu-satunya yang berhasil masuk ke sini. King Tian yang mendengar itu pun tersenyum santai dan berkata, karena kau tahu tujuan kedatanganku, harusnya kau berlutut di hadapanku. Atau kau ingin aku memukulmu sampai kau berlutut? Mendengar hinaan dari King Tian seperti itu, monster itu pun tertawa dan berkata, hahaha, seperti yang diharapkan dari manusia yang bisa sampai ke sini. Bahkan bicaranya begitu arogan. Dia pun tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan berkata, aku sudah membunuh ratusan orang arogan. Kau juga akan mati di sini. Dia pun saat itu melancarkan serangan ke arah King Tian. King Tian yang melihat serangan itu pun berkata di dalam hatinya, roh ini berasal dari batu Haichang dan mungkin juga dapat mempengaruhi waktu. King Tian pun saat itu melepaskan pedang auranya dan bersiap untuk menyerang kembali. King Tian berkata, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Aku tidak punya alasan untuk melepaskannya. Namun anehnya, serangan dari King Tian beberapa kali mengalami kegagalan. Itu karena roh itu pun terus melompat dari tempat itu. King Tian yang melihat itu pun berkata, sialan, dia melompat-lompat seperti monyet. Ini sangat menjengkelkan. Roh monster itu pun mulai melancarkan serangan ke arah King Tian berupa semburan lahar api. Lahar api itu pun langsung mengarah pada King Tian. King Tian pun saat itu berusaha untuk menahan serangan itu. Efek dari serangan itu ternyata cukup mengerikan. Salah satu serangannya yang berhasil dipentalkan oleh King Tian bahkan sampai membuat pohon besar menjadi hangus. Monster roh itu pun kembali berkata, kau ini sebenarnya siapa? Kenapa kau mampu menebas kekuatan asliku? King Tian yang mendengar perkataan dari roh monster itu berkata, apakah kau terkejut? Tiba-tiba, King Tian pun langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah monster itu. Sebuah tusukan pun langsung menembus dada monster itu. King Tian pun berkata dengan senyuman, jangan terkejut dulu, kejutan yang lain masih akan datang. Monster yang terkena serangan dari King Tian itu pun langsung terjatuh ke tanah. King Tian pun terus menusukkan pedangnya sambil berkata, aku hanya membutuhkan kekuatan waktu dalam tubuhmu. Jika kau tidak ingin mati,
serahkan saja kekuatan itu padaku. Monster itu pun menjadi kesal dan berkata di dalam hatinya, padahal dia hanyalah seorang bocah di tingkat War Master. Mengapa dia bisa membuatku merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya? Namun King Tian pun saat itu terus menegaskan, sepertinya kau masih tidak ingin menyerahkannya. Kalau begitu, aku akan membuka tubuhmu dan mengeluarkannya sendiri, ucap King Tian dengan nada yang sangat mengancam. Monster itu pun langsung panik dan berkata, tunggu sebentar, tubuhku terkondensasi dengan energi batu Haichang. Jika kau membunuhku, kau hanya akan membiarkan energinya bocor dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Aku bisa menyerahkan kristal inti batu Haichang padamu. Monster itu pun kemudian mengeluarkan inti saat itu dan muncullah sesuatu tepat di depan dadanya. Monster itu berkata, ini dia, meskipun bukan sepenuhnya dari batu Haichang, tapi dia memadatkan sebagian besar kekuatannya. King Tian pun langsung menerima benda itu dan tersenyum. Kau ternyata cukup bijaksana. Aku berjanji akan membiarkanmu tetap hidup, tapi jangan keluar dan menimbulkan masalah. Jika tidak, aku akan kembali untuk membunuhmu. Mendengar perkataan dari King Tian, monster itu berkata, baik, aku tidak akan pernah berani melawan kata-katamu. Di sisi lain, King Tian yang menerima kristal inti batu Haichang pun menjadi senang dan berkata, akhirnya ini ku dapatkan juga. Ayo cari tempat untuk mengujinya dan melihat apakah itu benar-benar bisa mempercepat dampak pada cincin segelku. Di saat yang sama, teriaklah Yanba yang masih terus mengamuk. Yanba pun mulai kesal dan berkata, Xiao, harimau tidak bisa melawan segerombolan singa sendirian. Jumlah mereka masih terlalu banyak. Dan di sini Zhang Guo pun saat itu berkata, semuanya sudah berakhir sekarang. Jika kita terus terjerat seperti ini, kita akan mati. Namun tiba-tiba datanglah King Tian di tempat itu yang menebas semua akar pohon di sana. King Tian pun langsung melancarkan tebasan demi tebasan di tempat itu dan menghancurkan semuanya. Zhang Guo yang melihat King Tian masih hidup pun berkata, dia ternyata bisa kembali hidup-hidup. Yanba yang melihat kehadiran dari King Tian pun juga tersenyum dan berkata pada King Tian, untungnya kau datang tepat waktu. Jika tidak, kami pasti akan mati di sini. Di sini, Liu pun bertanya pada King Tian, Kakak Yi, bagaimana situasi di dalam? Zhang Guo juga terkejut dan berkata di dalam hatinya, dirinya sangat hebat. Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia melakukan serangan sebelumnya. King Tian pun berkata bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. King Tian akhirnya menemukan batu Haichang dan membawanya keluar. Melihat itu, Liu pun menjadi senang dan berkata pada Yi King Tian, Kakak Yi, kau sangat luar biasa. King Tian juga berkata, Zhang Qingzi sudah mati, jadi misi kita selesai. Zhang Guo yang melihat Zhang Qingzi udah mati itu pun kesal dan mencari artefak yang ada di tempat itu. Untungnya, dia berhasil menemukan artefak itu kembali. Zhang Guo pun menjadi senang dan berkata, artefak ini adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sangat beruntung bisa mendapatkannya kembali. Terima kasih banyak Tuan. Anda benar-benar bintang keberuntunganku. King Tian yang mendengar itu pun kebingungan dan berkata, aku bahkan tidak melakukan apapun. Zhang Guo yang sedang bersujud itu pun kemudian bangkit dan kembali berkata, jika bukan karena bantuanmu, aku pasti tidak bisa mendapatkan kembali artefak ini. Bagaimana jika kau kembali ke desa bersamaku? Aku ingin kepala desa mengadakan jamuan makan untuk mengucapkan rasa terima kasih padamu. King Tian yang mendengar itu berkata, tidak perlu berterima kasih. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Sedangkan Yanba yang melihat King Tian menolak hal itu pun jadi kesal dan berkata, ayolah, kenapa kita tidak pergi makan aja jika ada sesuatu yang bisa dimakan? Liu juga berkata, Kakak Yi, sekarang sudah mulai gelap.
kenapa kita tidak mengikutinya dan bermalam di desanya? Karena Yanba dan Liu pun saat itu setuju, King Tian pun jadi nggak punya pilihan lain. King Tian pun berkata di dalam hatinya, untuk menguji kekuatan batu Haichang, diperlukan tempat yang tenang, bukan tidak mungkin untuk tinggal sementara di desa. Dan setelah itu, mereka pun mengikuti Zhang Guo. Zhang Guo pun berkata bahwa orang-orang di desanya sangat pandai memasak dan dirinya akan mengantarkan mereka. Malam pun tiba, pesta perayaan penyambutan pun dilakukan saat itu. Zhang Guo juga memberikan persembahan makanan di tempat itu. Namun melihat salah satu makanan, King Tian pun terkejut dan berkata, apa ini? Sungguh energi spiritual yang sangat kuat. Liu yang melihat itu juga kaget. Rasanya bahkan mengandung lebih banyak kekuatan spiritual daripada buah surgawi yang aku tahu. Sedangkan Yanba yang melihat itu pun makin senang dan berkata, aroma enak ini membuatku tidak sungkan. Ketika Yanba mulai makan di tempat itu, King Tian tiba-tiba terkejut karena sesuatu yang mengejutkan terjadi. Serangan pada segel cincin ketiga tiba-tiba besar banget dan mengurangi 1000 HP dari cincin segel ketiga. King Tian yang melihat itu pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Yanba memakan buah itu dan ternyata malah menghasilkan 1000 serangan terhadap cincin segel. Apa ini sebenarnya? Zhang Guo pun berkata, ini adalah buah khas desa kami yang disebut buah lentera. Jika kau suka, kau boleh makan sebanyak yang kau mau. King Tian yang mendengar itu pun berkata pada Zhang Guo, bisakah kau mengatur kamar untukku dan kirimkan semua buah lentera ke kamarku? Zhang Guo pun berkata, tidak masalah, kamar tamu sudah kami siapkan di sebelah sana. King Tian pun saat itu menyeret Yanba dan berkata pada Liu mereka akan segera ke ruangan mereka. Liu yang mendengar itu pun seolah malu-malu. Dan saat ini Zhang Guo berkata dirinya akan segera mengirimkan buah lentera ke sana. Seperempat jam kemudian, terlihatlah buah lentera di tempat itu yang jumlahnya cukup banyak. King Tian pun berkata pada Yanba, Yanba, kau boleh makan semuanya sebanyak yang kau mau. Yanba yang mendengar itu pun jadi senang dan berkata, baiklah, aku akan memakan semuanya. King Tian pun berkata di dalam hatinya, Yanba bisa menyebabkan kerusakan besar pada cincin segel setelah makan buah lentera. Aku tidak tahu bagaimana efeknya jika ditambah batu Haichang. King Tian pun saat itu mengeluarkan batu Haichang di tempat itu. Liu yang melihat itu pun bertanya pada King Tian, Kakak Yi, apa yang sedang kau coba lakukan? King Tian pun menjawab sambil tersenyum, aku sedang melakukan eksperimen kecil. Aku akan mulai. Dia pun saat itu mengeluarkan batu itu tepat saat Yanba memakan makanan di tempat itu. Terlihatlah sinar yang memancar keluar dari batu Haichang. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!